Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar matematika tingkat SMA SMK dengan materi yang akan saya bawakan tentang fungsi kuadrat, dan sub pembahasannya yaitu tentang penerapan atau aplikasi dari fungsi kuadrat. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk mendapatkan video-video berikut. Ayo kita bahas sama-sama. Bahasan kita masih tentang fungsi kuadrat dengan subnya aplikasi. Aplikasi ini yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana aplikasi daripada sebuah fungsi kuadrat kita pergunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung saja ke langkah-langkah. Ini langkah-langkah optimalisasi. Langkah-langkah optimalisasi fungsi kuadrat. Optimalisasi fungsi kuadrat. 1. Menentukan variabel yang akan dioptimalisasi. Menentukan variabel yang akan dioptimalisasi. Yang kedua, menentukan variabel. Yang kedua, jika model Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C tidak diketahui, maka bentuklah model Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dari permasalahan. Maka bentuklah model Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dari permasalahan. Yang ketiga, tentukan nilai optimum dari model yang didapat dari langkah-langkah 2. Tentukan nilai optimum. Tentukan nilai optimum dari model yang didapat pada langkah-langkah 2, pada langkah-langkah nomor 2. Contoh, silakan tulis nomor 1. Sebuah perusahaan sepatu menjual produksi seharga 75.000 per pasang sepatu. Biaya pembuatan X unit produk didapat menurut persamaan A sama dengan X kuadrat plus 69X. Berapa pasang sepatu yang harus diproduksi dan dijual agar mendapat laba 8 juta? 8 juta. Harga per pasang. Ini harga penjualan. Ini per pasangnya berapa tadi? 75. Jawab. Di mana laba ini diperoleh dari apa? Pendapatan dikurangi biaya. Dalam biaya ini ada banyaknya produksi dan apa dia? Biaya pembuatan.
ongkos tukang dan lain sebagainya itu ya yang buat. Hingga ini laba pendapatan itu dalam bentuk penjualan per pasang, penjualan per pasang itu maksudnya. Penjualan per pasang dikurangi biaya produksi itu, jumlah barang yang diproduksi ditambah ongkos gitu aja ya, ongkos. Sehingga ini laba 8 juta. Nah, ini apa namanya tadi nih? Ini penjualan. Nah, penjualannya itu dijual per pasang 75. Berarti 75.000 per pasang X dikurangi jumlah apa tadi ini ya? Jumlah yang diproduksi dalam bentuk persamaan, ditambah ongkos dalam bentuk persamaan dia. Sehingga ini X kuadrat ditambah 69X. Gitu ya. Ini 8 juta sama dengan 75.000 X dikurangi X kuadrat. Ini kurang lagi ke sini. 69 apa ini? Ribu ya? Salah apa? 69.000 ya, benar ini, sorry. 1000 X. Ini ribu ya. 1000 X, 69.000 X. Bawa ke depan semua. Nah, ini dulu dengan ini ya. 8 sama dengan ini min X kuadrat dikurang 6.000 ya. Bawa depan semua. Ini dulu tulis. Yang ini ke sini jadi plus. Yang ini plus, maka ke belakang dia jadi min 6.000 X. Terus yang ini ditambah 8 juta sama dengan 0. Kalau sudah bentuknya seperti ini kita faktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, cepat ambil rumus ABC. Ini kebetulan bisa difaktorkan ya. Ini kalau dikalikan berapa bilangan supaya 8 juta. Yang jelas 4 dan 2. Ini ada 4 dan 2. Min positif. 4 6.000 4.000. Ini 2.000 pasti. Biar 8 juta. Dah. Sehingga yang ini X min 4 sama dengan 0. X sama 4.000 ya. X sama dengan 4.000. Yang ini X min 2.000 sama dengan 0. X sama dengan 2.000. Nah, sini ya. Sehingga untuk mendapatkan laba 8 juta harus diproduksi dan dijual sebanyak jumlah produksi, gitu aja ya. Sehingga jumlah produksinya 4.000 pasang atau berapa? 2.000 pasang sepatu. Itu ya. Itu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan mempergunakan apa dia? Fungsi kuadrat. Nah, ini saya hidupkan dulu biar enggak. Nah, itu dia. Dah. Kalau sudah, kita coba soal yang kedua. Silakan ditulis lagi. Nanti saya buat yang pendek-pendek saja. Nomor 2 kita coba. Tinggi dari sebuah balon udara dalam X waktu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan min 16x kuadrat
plus 112 X min 91. Itu dia. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Tentukan tinggi maksimum. Nah, ini kalau kita menggunakan bentuk daripada fungsi kuadrat, di mana tinggi maksimum itu sama dengan Y ya. Tinggi maksimum. Jawab. Tinggi maksimum ini dalam koordinat kartesius ini kan tinggi Y. Ini lebar dia, panjang boleh X. Nah, dalam fungsi kuadrat Y itu ini sama dengan persamaan sumbu simetri. X ini nilai ekstrem, gunakan yang itu. Tinggi maksimum sama dengan Y sama dengan nilai ekstrem. Itu, gunakan itu. Sehingga Y sama dengan apa rumusnya? D per min 4A. Simpel kan? Dengan min, kok min ya? B kuadrat min 4AC per min 4A. Di mana A-nya di sini sama dengan min 16, B sama dengan 112, C sama dengan min 91. Gampang, tinggal di substitusi. Nah, Y sama dengan langsung ambil B-nya, B kuadrat 112 kuadrat dikurang A min 16 kali C min 9 per min 4 kali min 16. 112 kali 112 12.544. 12.544. Ini min kali min kali min, min 3 kali dia ya. Kalau genap positif. Ini 6 nih sorry 4-nya kurang. Dikurang 4 kali itu dia. 4 kali 16 itu 64. 64 kali 91 91 maksudnya 5.824. 5.824 per ini positif jadinya ya 64 sama dengan ini dikurang ini hasilnya 6.720 per 64. Ini hasilnya 105. Apa dia tinggi satuannya? Meter. Sehingga tinggi maksimum Y maksimum. Nah, kita gunakan YM. YM itu artinya Y maksimum. Ya. Sehingga tinggi maksimumnya sama dengan berapa? 105 meter. Itu ya bisa. Kalau sudah, kita coba soalnya. Silakan ditulis. Kita coba soalnya, silakan ditulis. Nomor 1 soal. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Sebuah peluru ditembakkan ke atas ke titik. Ketinggian peluru dalam meter dinyatakan sebagai, soal nomor 1 dinyatakan sebagai H D sama dengan Fx ya, ini cuma dia modelnya saja lain, sama dengan 32 D dikurangi D kuadrat. Hitunglah lama peluru tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 252 meter. Silakan kalian yang buat
Hitunglah lama peluru tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 252 meter. Ya. Nomor 2. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan HT sama dengan lagi nih HT. Nah, HT lintasan sebuah peluru yang ditembakkan HT vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik, dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat dikurang 5T kuadrat. Tentukan A. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. B. Tinggi maksimum peluru tersebut. Dah. Nomor 2. Nomor 3 ya. Panjang seutas kawat adalah 200 meter. Kemudian kawat itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X meter. Dengan panjang X meter dan lebar Y meter. Jika luas persegi panjang tersebut dinyatakan dengan L maksudnya. Jawablah persoalan berikut. Yang A. Nyatakan L sebagai fungsi. Yang B. Tentukan luas maksimum L. Dah. Nomor berapa tadi itu? Nomor 2. Nomor berapa? 1, 2, 3 ya. Nomor berikutnya. Biaya produksi suatu barang dinyatakan sebagai fungsi dari banyaknya barang yang diproduksi. Dah. Jika barang yang diproduksi sebanyak X, biaya produksi dinyatakan dengan fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 20X plus 50 atau dalam juta rupiah. Tentukan produksi minimum. Ya, itu saja ya. Ya, itu saja. Nah, itu saja yang dapat saya berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam penyelesaian, dalam pengerjaan, dalam Bapak berbicara atau dalam ucapan baik sengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih, selamat belajar. Bye bye.